Oke, yo, what's up guys? Welcome back to Bash Indo Cars. Dan ya, di video kali ini kita bakal update softwarenya BYD Seal biar bisa compatible sama aplikasinya BYD yang bisa compatible di smartphone. Ya, jadi kita bisa kontrol mobil ini, bisa hidupin, bisa ngunci, bisa setting ventilated seats, dan ada beberapa benefit lainnya. Sekalian gue juga mau share progress charger rumah ya, home charging, yang mana ada satu step yang gue rasa banyak orang nggak tahu ya. Dan ini gue juga dapetnya infonya dari tim membernya BYD Owners Community Beyond. Jadi ya udah, langsung aja kita mulai videonya. By the way, ini gue masih di dalam kompleks, so ya, let's go. Oke, perjalanan sekitar setengah jam kurang lebih ya ke dealer. Gue kayak ke yang daerah Puri. Cuma sebenarnya gue belum booking, tapi gue coba datang aja karena kata salesnya tinggal datang aja gitu langsung. Oke. Halo, pagi mas. Iya, mas mau nanya, kalau mau update software untuk BYD itu perlu appointment nggak ya? Oh, langsung datang aja Pak. Oh, langsung datang aja ya, bisa ya? Oke, kalau gitu saya langsung ke sana deh. Makasih Pak ya. Pak, sama-sama Pak. Mari. Aman. Langsung saja. Let's go. Sampai di BYD service, tinggal nunggu giliran. Tipe mobil. BYD Seal. Sama alamat email. Alamat email ya. Kemarin sih udah isi ini mas. Perlu isi lagi ya? Oh, udah isi. Udah isi sih katanya. Mau coba dicek ya? Iya. Jadi ini dia sistem updating 30%. SIM cardnya ada di sini tuh, di yang ujung kiri, ujung kanan. Oh itu mas ya? Ya. Oke, mau dipasang nih SIM cardnya. Jadi ini udah aktif semua mas ya, nggak usah diapa-apain lagi ya? Apanya tuh? Itunya, SIM cardnya, nggak usah Ya, diisi pulsa segala macam. Nggak usah diisi pulsa, karena kan memang fungsinya tadi kan dua. Buat penunjang BYD app sama OTA. Tapi nggak ada internetnya mas? Iya. Apa ada? Dia internetnya kayak cuman data register aja sih Pak. Oh gitu? Di sininya tetap nampilin 4G. Tapi dia data koneksinya buat ke BYD apps. Buat ke apps aja, berarti ke Spotify gitu-gitu kita mesti tethering sendiri mas ya tetap ya? Oke deh, tetap. aman kalau gitu. Oke, jadi kalau udah dipasangin SIM, next time ada update software tuh bisa langsung OTA, ya over the air kayak di HP aja gitu standar. Jadi nggak perlu lagi datang ke dealer kayak gini, cukup sekali aja gitu. Mantap. Aplikasinya juga bisa aktif habis ini. Tinggal tunggu bentar lagi aja. Katanya nanti kalau udah 60% dia bakal cepet sih. Ini kurang lebih gua tadi nyampe sekitar jam 10 kurang. Ini udah jam 11 ya, udah sejam kurang lebih. Dan ya, bentar lagi mungkin beres. Oke, jam 11.18 baru aja beres ya. Software versionnya kita cek. Oh, ada yang baru nih guys. Jadi ventilated seats-nya ada ikonnya di sini. Oh, kita tinggal pencet aja. Dia langsung nyala nih ventilated seats-nya. Oke, kita coba cek di AC-nya ya. Nah, dia langsung hidup. Tapi ini heating, kok malah jadi panasin bukan ngidupin ya. Oke, habis nanya ke Mas Asep ternyata ada caranya. Kita tinggal tahan aja di sini, terus kita pilih yang kipas ya. Jangan pilih yang atas karena ini yang pemanas gitu. Dan ini cara pilih levelnya tinggal diklik aja. Ya, sama halnya kalau kalian mau ganti, ditekan aja. Karena kan kita nggak pakai yang pemanas ya kalau di Indonesia ya. Oke guys, jadi udah kurang lebih 3 hari kita pakai aplikasi BYD ini. Jadi gue pengen share aja sedikit experience ke kalian sama soal si home charger yang gue juga nanti akan share. Pertama, overall dari segi penggunaan sendiri menurut gue ini responnya instan banget ya. Selama mungkin tempatnya ada sinyal itu bakalan oke. Cuma gue sendiri belum nyoba kalau di parkiran gitu yang di bawah nggak ada sinyal. Misalnya kita tes nih ya, kita tes yang pakai horn. Tuh.
dia langsung hidup. Oke, jadi itu tadi fitur yang kita bisa pakai buat kalau kalian mau nyari mobil misalnya lagi di parkiran kayak gitu, selama mungkin ada sinyal harusnya oke. Kedua yang gua pengen komplain sebenarnya adalah soal AC nih ya, karena AC kalau kita hidupin itu dia cuma bisa on off, dan on-nya itu dia langsung kayak blast maksimal gitu, dan ada sound effect-nya juga tuh kayak gitu. Dan setelah dihidupin, kompresor mobilnya itu langsung nyala kenceng karena AC-nya ya full blast gitu. Dan itu yang menurut gue harusnya di aplikasinya kita bisa setting sih ya untuk level AC-nya kan. Karena sebelumnya kalau kita pakai remote start, itu AC-nya biasanya hidupnya sama kayak level sebelumnya pas kita matiin, jadi nggak terlalu kenceng. Nah sekarang udah hidup nih, coba denger. Oke. Tuh kan full blast kan dia ya. Jadi itu sih yang menurut gua sayangnya nggak bisa diganti-ganti nih settingannya, cuma bisa low aja nih gitu. Gua matiin dulu. Tuh. Itu yang menurut gue ya mungkin mesti di-improve di bagian aplikasinya, dan sisanya sih udah cukup standar ya. Kita bisa cek ini untuk ventilated seats, kita bisa aktifin, dan di update software yang baru tadi juga udah bisa kita langsung aktifin dari home screen ya. Nah ini tadi tinggal dipilih aja mode 1-2-nya, dan ya sisanya gue nggak ada komplain sih. Overall responnya oke, fiturnya juga cukup, cuma AC-nya aja yang perlu improvement. Oke, satu lagi gue pengen share soal si home chargernya. Nah, punya gue ini udah terpasang dengan komplit ya. Jadi kemarin tuh prosesnya adalah si chargernya dulu nih ya. Gue dapet chargernya yang merek ABB. Ini katanya one of the best. Jadi ya bersyukur. Dan abis dari home charger, kita itu memang mesti pasang grounding. Nah, groundingnya ini kalau kalian lihat lagi ke bawah. Nah ini sebenarnya beberapa orang itu bisa pesen langsung ke vendor yang pasang chargernya atau salah satu subkonnya lah. Cuma karena gue kebetulan lagi renov rumah juga, gue minta tukang listrik dari yang renov rumah untuk pasang groundingnya. Dan itu salah satu istilahnya kewajiban untuk si charger BYD ya. Kita mesti pasang grounding, dan ini yang dalam gitu. Kalau nggak salah sampai berapa puluh meter ke dalam tanah gitu, biar arus listriknya stabil. Kalau sebelumnya kalau nggak salah, kalau yang di komplek gua ini ada beberapa yang pakai mobil kayak Wuling, itu groundingnya nggak usah sampai dalam banget ya, cuma di dinding aja, dan selama ketemu bata merah katanya itu udah bakalan bisa. Cuma kalau yang BYD ini harus sampai ke dalam tanah banget gitu. Dan ya ini gue punya, mungkin nanti gue tunjukin aja sedikit shot yang diboboknya kayak gimana. Jadi ya setelah dipasang ini aman ya, beres. Baru lanjut, stage berikutnya adalah ke meteran nih. Jadi kita ada 2 meteran sekarang, yang mana yang lama itu meteran yang dalam, itu meteran buat rumah, dan sebelahnya yang baru. Nah ini yang baru dipasang mungkin sekitar 3 minggu kali ya, atau hampir sebulan lah. Nah prosesnya adalah setelah kita pasang si meteran ini, nanti ada butuh waktu sekitar 1 minggu lagi untuk integrasi. Nah integrasi itu nanti akan ada orang lagi yang datang, yang mana mengintegrasikan si meteran ini sama home chargernya. Nah, di situ yang gua agak miss sebenarnya ya, karena ternyata setelah proses itu kita harus ada registrasi lagi. Dan ini gua tahu dari Ko Iwan, member Beyond ya, yang mana kita harus WA ke adminnya PLN. Nah, di situ mungkin gua bisa tunjukin sedikit untuk WA-nya ya. Jadi dia itu kita harus registrasi nomor meter kita yang baru ini biar dia terintegrasi ke aplikasi PLN. Ya, jadi setelah terintegrasi ke aplikasi PLN, barulah kita itu bisa pakai si fitur happy hour-nya. Nah, jadi kita cuma mau aktivasi home charging gitu chatnya ya. Dan dimasukin nomor ID pelanggan, dan udah beres gitu. Kalian punya meteran udah terintegrasi. Jadi integrasi itu prosesnya tadi ya 2 kali ya, setelah diintegrasikan oleh teknisi, yang mana artinya kalian bisa pakai si mesinnya ini pakai si apa namanya QR atau NFC-nya. Yang kedua, kita tinggal pakai aplikasi aja gitu. Jadi kalau udah aktivasi di aplikasi, si NFC tadi kita nggak perlu pakai lagi. Katanya kayak gitu. Jadi kita bisa aktivasi langsung dari HP aja pakai aplikasi PLN. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk aplikasinya kita masuk ke EV, terus kita bisa masuk ke home charging. Nah, setelah terintegrasi, nanti dia ada tulisannya nih, penggunaan kita nih. Nah, ada kapan pakainya. Kemarin kita di September juga udah pernah ngecas. Dan ini ada dapat, udah dapat kode vouchernya juga. Dapat voucher tokennya, diskonnya 25.000.
Tuh, dapat lumayan banget. Nah, ini untuk isi daya. Kalau kalian mau, tinggal langsung pencet isi daya aja. Ya, sudah ada. Nah, ini kita kan lampunya 3. Ini kalau kita pencet, start charging. Tuh, dia akan lampunya jadi 4. Ya. Oke, ini kita coba masukin si token diskon PLN-nya ya. Hehe. Wih, dapat 15 kWh, lumayan. Oke guys, jadi paling itu tadi buat sedikit sharing ya dari vlog pas kita update app sama si home chargernya. Jadi intinya kalau gua bisa recap sedikit, untuk aplikasi kita mesti ke dealer untuk software update, dan nanti pas kita software update itu dipasangin SIM card sama showroomnya, sama dealer BYD-nya. Nah, di situ kita tinggal integrasiin email kita ke database mereka, dan kita bisa langsung daftar di aplikasi yang ada di smartphone. Oke, jadi itu cuma kayak gitu aja, dan aplikasinya bisa langsung dipakai. Software-nya juga baru, ada beberapa fitur baru tadi. Dan untuk home charging sendiri, itu memang prosesnya yang lumayan panjang ya. Dari tadi pertama kita pasang chargernya dulu, pasang grounding, kita mesti ada sertifikat juga. Itu doang yang gua keluar duit, bisa dibilang ya, gua beli di online sertifikat yang SLI sama NDO atau NTO gitu ya. Dan ya untuk groundingnya sendiri memang mesti bayar sendiri juga sebenarnya, tapi karena gua lagi renov rumah jadi include sekalian. Dan abis itu baru pasang meteran, nanti pasang meteran seminggu kemudian integrasi sama chargernya, jadi kita bisa pakai si NFC tag-nya. Tapi setelah itu sebenarnya kita bisa daftar langsung ke PLN hotline ya, untuk kita bisa kontrol dari aplikasi PLN ya. Jadi kalau kalian udah posisinya lagi nunggu meteran ya, prosesnya akan kurang lebih seperti itu. Ya, semoga videonya bermanfaat ya, dan kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, di komen aja di bawah, kita diskusi di sana. Dan itu aja, kalau kalian suka videonya dikasih jempol, jangan lupa subscribe ke Best Indo Cars. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye. Next vlog kita ngapain? Ya, gue ada beberapa konten lagi sih buat BYD. Stay tune ya.